yeay! Ketemu lagi nih sama Unyil. Hari ini so pasti semangat banget kan? Ya iyalah, besok kan akhir pekan. Nah, supaya teman-teman tambah fit, Unyil mau kasih suplemen atau booster destinasi wisata seru yang bikin badan, hati, dan pikiran jadi fresh. Yuk kita come on! Yippee! Sensasi main air sambil pacu adrenalin. Waterpark yang berlokasi di Malang ini tempatnya. Dengan harga tiket masuk weekday Rp85.000 dan weekend Rp110.000, kita bisa main 12 wahana air sepuasnya. Nah, buat para penakluk wahana ekstrim, di sini 80% wahananya siap memacu adrenalin. Let's go, langsung meluncur, kita ganti baju. Yuhu, meluncur di seluncuran yang tingginya 20 meter, siapa takut? Wah, kalau ini sih setara lantai 6 atau 7 gedung perkantoran. Namanya jet coaster slide. Meluncur di sini, kita harus menggunakan ban berisi 2 orang. Kita akan merasakan sensasi lewat tikungan, turunan ekstrim, bahkan tanjakan. Naik turun, berseluncur di beberapa belokan, dan berputar-putar di trek melingkar. Rasanya seru. Tapi kok seluncuran bisa ada tanjakannya sih? Iya, bisa merasakan sensasi dilontarkan naik karena adanya semprotan air dari bawah atau jet tube. Daya pendorong water jet inilah yang bisa bikin kita terdorong ke atas. Kita akan melewati bagian seluncuran terbuka, tapi ada juga seluncuran tertutup alias lorong. Uniknya lagi, pas kita melewati lorong, kita nggak cuma ngerasain gelap aja, tapi ada cahaya LED. Di dalam lorong, kita seperti melewati berbagai macam efek cahaya warna-warni. Seluncuran yang panjangnya 250 meter ini akan membawa kita melaju kencang, berteriak, seru-seruan, memacu adrenalin dengan tekanan gravitasi dan kecuraman hampir 90 derajat. Sensasinya sesuai deh, serasa main roller coaster versi air, Besti. Mau cari seluncuran ekstrim lagi? Nih, cobain yang hijau, satu-satunya di sini, yang punya tingkat kecuraman tinggi hampir 90 derajat. Wah, rasanya kayak jantung masih melayang, Besti. Tingginya 15 meter dan panjangnya 80 meter. Posisi badan harus tiduran dan lipat tangan di dada. Jangan duduk ya. Kuncinya harus rileks dan lepasin aja teriakannya, Besti. Seluncuran terpanjang di sini sudah berhasil ditaklukin. Terus seluncuran yang curam juga berhasil. Nah, sekarang kita main seluncuran anti mainstream yuk. Posisi badannya terbalik. Iya, kepala duluan yang meluncur, Besti, dengan posisi tengkurap. Seluncuran ini pas banget buat yang mau balapan. Soalnya ada 3 seluncuran. Kita bisa balapan bertiga, adu kecepatan di seluncuran dengan ketinggian 15 meter. Biasanya semakin berat badan kita, makin cepat meluncurnya. Nah, buat yang mau main wahana ini, maksimal berat badan 100 kg ya. Sebetulnya kita bisa menikmati seluncuran ini pakai papan seluncuran atau tanpa papan.
Masih sama nih, meluncur dengan posisi tengkurap. Bedanya yang tadi kan terbuka semua. Nah, seluncuran rainbow atau rainbow fall ini dari awal sampai tengah adalah lorong. Total tingginya sih sama, 15 meter juga. Lajurnya bukan cuma lurus tapi melengkung. Lalu di tengah-tengah kita baru merasakan sensasi kayak terjun di seluncuran terbuka. Terus jumlahnya ada 6 seluncuran balap. Kita bisa meluncur pakai papan seluncur atau nggak pakai papan sama sekali. Ini kan termasuk seluncuran balap, tapi sampai di bawahnya nggak akan bareng. Karena semakin ujung seluncuran, sedikit lebih jauh melingkarnya. Masih punya keberanian tinggi? Masuk ke kolam yang satu ini yuk Besti. Namanya Waikiki Beach atau kolam tsunami. Kolam ini hanya dinyalakan di waktu tertentu saja, nggak setiap jam. Kolam ini jadi incaran para pecinta adrenalin. Di sini kita bukan menaklukkan seluncuran tertinggi atau terpanjang, tapi kita harus menaklukkan ombak tinggi. Rasanya kayak diterjang tsunami. Wuhuu! Ayo, siapa yang bisa bertahan menerjang simulasi ombak dengan ketinggian 3-5 meter? Wah, udah pada siap bikin barisan sambil pegangan erat-erat tuh. Yuk, pertahankan formasi. Ombak datang dalam hitungan 3, 2, 1. Biur! Ya! Terjangan ombak bisa bikin formasi berantakan, Besti. Aduh. Setelah dihantam ombak, banyak yang tergulung-gulung juga tuh. Waduh. Tenang. Yang perlu kita lakuin di kolam ini, jangan panik kalau terseret ombak. Ikutin aja arusnya. Dijamin keamanannya, karena ada lifeguard berpengalaman yang siap menolong kita kalau tergulung ombak di kolam yang dalam. Simulasi gelombang ombak ini dibuat serupa tapi tak sama dengan ombak di Kepulauan Hawaii, Amerika. Biasanya di sore hari pengunjung pada meramaikan kolam anak-anak. Ini loh Besti, pada mau seru-seruan main pesta busa. Bermain busa salah satu aktivitas yang ditunggu-tunggu pengunjung nih. Tuh, lihat aja antusias dari anak-anak, remaja sampai orang dewasa merasakan hujan busa. Bikin wisata air kali ini makin seru. Wah, wahana air memang bikin Friday makin ceria ya. Bisa have fun bareng keluarga atau sahabat. Besok kan hari Sabtu. Semoga main air bisa masuk bucket list teman-teman semua ya. Wih, Den Unyil, keren banget kostumnya. Tapi kok matanya ditutup segala? Ini apa, Den? Oh, ini Unyil lagi menjiwai jadi bajak laut, Penyeng. Kalau ini apanya, Den? Kalau ini buat tutup matanya, kayak di film-film gitu, biar makin berasa perannya. Pak Enyeng ikutan ya, bantuin biar Den Unyil berasa jadi bajak lautnya. Tunggu bentar, Den. Ya udah, boleh deh Penyeng. Emangnya Penyeng mau bantuin apaan? Aduh, kenapa nih? Aduh, kok Unyil disiram sih, Pak? Lah, kan biasanya di kapal ada ombak, Den. Katanya biar makin menjiwai. Yah, Penyeng, idenya nggak ketebak nih. Aduh, jadi basah semua deh Unyil. Wah, it's Friday. Biasanya waktu akhir pekan banyak yang mau healing. Nih, Unyil punya rekomendasi tempat glamping serba kayu. Lokasinya ada di Malang, Jawa Timur. Harganya mulai dari 500 ribuan per kamarnya. Cocok untuk bersantai, menikmati quality time bersama keluarga.
Menuju ke glamping, kita harus melewati jalan menanjak. Tapi nggak perlu khawatir karena disediakan mobil shuttle yang siap sedia 24 jam mengantarkan tamu. Suasana glamping cocok buat yang ingin menikmati sensasi staycation dengan pemandangan alam yang indah dan udara sejuk. Umumnya yang namanya glamour camping berbentuk tenda. Tapi sekarang banyak glamping yang bangunannya unik seperti kubah mirip igloo dan lainnya. Kalau glamping ini bangunannya full dari kayu jati. Bentuknya ada yang segitiga dan kerucutnya seperti Opera Sydney. Ruangan dengan interior serba kayu ini menambah kesan alami, natural, dan tradisional. Dari dinding sampai kayunya berlapis kayu jati. Gak ada sarana hiburan di kamar? Tenang aja, kita bisa cari hiburan lain yang disediakan resort ini. Nih, kita bisa pesan barbeque, tapi dibuat ala-ala piknik itu bareng keluarga. Kita perlu mengeluarkan biaya tambahan lagi, sekitar Rp150.000. Ada nasi goreng, beef dan chicken slice, beberapa bumbu juga tersedia. Selain itu, ada hidangan pendamping seperti salad dan lengkap sama buah-buahan juga, Besti. Wah, mantap! Selain bisa request barbeque, para tamu glamping juga bisa mengikuti aktivitas nobar alias nonton bareng. Biasanya nobar ini diadakan hanya saat weekend saja, waktu sore sampai malam. Tapi syaratnya kalau nggak hujan ya. Petugas resort sudah menyediakan layar besar dan proyektor, serta tempat duduk beralaskan beanbag lengkap dengan meja kecilnya. Menonton film bareng keluarga bukan cuma hiburannya aja yang kita dapat, tapi bisa meningkatkan bonding. Anak dan orang tua akan banyak berkomunikasi dan berdiskusi mengenai filmnya. Nah, topik pembicaraan yang ringan akan membuat suasana lebih cair deh, sehingga pendekatan dengan anak jadi lebih mudah. Selain glamping, sebenarnya di resort ini juga ada villa berbagai macam tipe loh. Ada juga nih tipe villa yang menyediakan floating breakfast. Tren sarapan di pinggir kolam dengan menu beragam di atas nampan yang mengapung di atas kolam ini ternyata sudah hits dari tahun 2009 loh. Kemudian tren ini mulai naik daun di media sosial. Akhirnya sampai sekarang banyak resort yang menyediakan ini untuk para tamunya. Resort ini menyediakan aktivitas bermanfaat untuk anak secara gratis loh. Jadi nggak perlu bayar lagi. Contohnya kegiatan mewarnai yang bisa meningkatkan keterampilan motorik anak. Tenang aja, gambar dan peralatan mewarnainya sudah disediakan pihak resort kok. Anak-anak tinggal duduk manis saja, pilih gambar yang disuka, terus warnai sesuka hati deh. Selain itu, anak-anak juga bisa ikut cooking class. Semua bahan, peralatan, bahkan topi koki dan apron untuk anak-anak sudah disediakan. Wah, sudah mirip koki cilik belum? Menu yang dibuat gak susah, gak ribet, gak perlu pakai kompor, dan gak perlu masak-masak kok. Soalnya kita akan buat sandwich croissant. Pastry-nya sudah jadi, anak-anak tinggal tambahkan sayuran di tengahnya, lalu kasih saus deh. Selain menyenangkan, kegiatan ini juga melatih tanggung jawab anak, menyediakan menu makanan untuk keluarganya. Ada lagi nih yang bikin anak nggak bosan selama staycation. Di sini setiap weekend kita bisa berkuda. Ini spesial, khusus untuk tamu aja, nggak dipungut biaya juga. Gratis selama menginap di sini deh. Pas banget udah siang gini. Teman-teman udah makan belum? Di balik menu makanan yang menarik di mata ini, ada chef hebat yang mengolahnya jadi signature menu. Waduh, chefnya masak penuh aksi nih Besti. Ulala, semburan apinya tinggi banget. Hati-hati chef. Menu yang dimasak oleh chef adalah chili prawn pasta. Sesuai dengan nama hidangannya, bahan utama king prawn yang digunakan adalah udang windu.
Ketika pan sudah panas, panaskan salad oil sampai medium heat. Tambahkan butter dan tunggu sampai meleleh. Tumis bawang putih sampai harum. Tumis prawn sampai warnanya kemerahan. Tambahkan kaldu ikan. Masak sampai meresap dan aromanya semerbak. Masukkan pastanya. Masak sampai kaldunya berkurang. Tambahkan garam, lada, parmesan, dan perasan lemon supaya bau amis udangnya berkurang. Nah, kalau bumbu sudah menyatu, tambahkan cabai dan parsley. Terakhir, garnish yang cantik deh. Semua menu sudah siap dihidangkan nih. Yuk, makan bareng keluarga dulu. Oh iya, resep pasta yang tadi bisa tuh jadi ide masak-masak di rumah. Kalau bikin sendiri, jangan lupa bagi Unyil ya, Besti. Hehehe, siapa sih yang gak kenal sama sayuran keribo ini? Iya, brokoli. Pasti pada gak nyangka kan kalau si keribo hijau ini bisa berubah bentuk jadi quesadilla atau es krim juga loh, cakep. Kombinasi keju, sosis, dan kulit tortilla yang renyah begini pasti bikin makan brokolinya makin lahap. Brokoli memiliki kandungan senyawa glukosinolat yang menyebabkan timbulnya rasa pahit. Tapi kalau jadi es krim kayak gini, pasti deh gak ada pahit-pahitnya. Oh iya, brokolinya harus dicuci bersih dengan air garam dulu ya, Besti, biar bebas dari hama serangga. Soalnya nanti mau dikukus, terus di blender deh bareng sama gula dan susu. Campur deh sama krim nabati sambil diaduk biar mengembang. Terakhir, simpan deh di freezer. Jadi deh es krim brokolinya. Loh, Bunda, kenapa? Kok kelihatan bingung gitu sih? Iya nih Nyil, si Adit susah banget makan sayur. Duh, bakal kurang gizi nggak ya? Bingung deh. Kalau gitu ikut Unyil aja. Unyil kenalin nih sama ahlinya gizi. Wah, ide bagus tuh Nyil. Yaudah yuk. Halo Unyil, halo Bunda. Anak aku kan susah banget makan sayur gitu ya Mbak ya. Jadi ada nggak ya Mbak sayuran yang mengandung nutrisi yang lengkap dan juga baik untuk anak? Nah, jadi kandungan nutrisi yang dibutuhkan anak Bunda sebenarnya terdapat nih di superfood. Salah satunya adalah brokoli. Nah, brokoli ini mengandung vitamin C, lalu mengandung magnesium, dan juga kandungan seratnya tinggi. Selain itu juga memiliki kalsium yang penting untuk kesehatan tulang anak Bunda. Dan juga gak kalah penting nih, antioksidan, sehingga tubuh anak Bunda bisa terlindungi dari infeksi dan virus. Wah, ternyata brokoli mempunyai kandungan gizi yang selengkap itu ya Mbak, sekaligus antioksidan. Betul banget Bunda, selain itu brokoli juga mudah disulap menjadi aneka olahan menu makanan loh.